Seiring dengan kepindahan Sandy Walsh ke Yokohama Marinos, perhatian terhadap pemain Indonesia yang pernah bermain di Liga Jepang kembali mencuat. Liga Jepang, baik J1 League maupun J2 League, menjadi salah satu kompetisi elit Asia yang menarik perhatian pemain-pemain asal Indonesia. Sebelum Sandy Walsh, sudah ada beberapa pemain tim nasional Indonesia yang mencoba peruntungan di negeri Sakura. Dan berikut adalah 5 pemain Indonesia yang pernah mencicipi atmosfer Liga Jepang. Ricky Yakobi. Ricky Yakobi adalah pemain Indonesia pertama yang berhasil menembus Liga Jepang. Namanya dikenal sebagai salah satu penyerang terbaik yang pernah dimiliki tim nasional Indonesia pada era 1980-an. Ia mencetak banyak gol untuk tim merah putih dan tampil impresif bersama dengan klub lokal Arseto Solo. Kesempatan untuk bermain di Jepang datang ketika ia direkrut oleh Matsushita Electric atau yang kini bernama Gamba Osaka pada tahun 1988. Sayangnya, karir Ricky di Jepang tidak berlangsung lama. Ia hanya bertahan selama 1 musim dan hanya tampil dalam beberapa pertandingan sebelum akhirnya kembali ke Indonesia. Kendala adaptasi dengan gaya permainan Jepang serta minimnya kesempatan bermain membuat karirnya di Liga Jepang tidak berjalan dengan mulus. Stefano Lillipali. Stefano Lillipali adalah salah satu pemain naturalisasi Indonesia yang memiliki pengalaman bermain di berbagai kompetisi luar negeri. Sebelum dikenal sebagai andalan timnas Indonesia, ia mengawali karir di Akademi FC Utrecht, Belanda. Setelah beberapa tahun berkarir di Belanda, Lillipali mencoba peruntungannya di Jepang dengan bergabung bersama dengan Consadole Sapporo pada tahun 2014. Namun, kisah Lillipali di Jepang tidak berjalan sesuai harapan. Selama membela Consadole Sapporo yang saat itu bermain di Divisi 2 Liga Jepang, ia tidak pernah mendapatkan kesempatan bermain di pertandingan resmi. Setelah 1 musim tanpa menit bermain, ia akhirnya kembali ke Belanda untuk melanjutkan karirnya. Meski gagal menembus skuad utama, pengalaman di Jepang menjadi salah satu catatan dalam perjalanan karir internasionalnya. Irfan Bahdim. Nama Irfan Bahdim mulai dikenal luas di Indonesia setelah tampil impresif di Piala AFF 2010. Berkat popularitasnya, ia sempat bermain di beberapa klub luar negeri termasuk di Liga Jepang. Pada tahun 2014, Bahdim bergabung dengan Feyenoord Kofu. Sayangnya, ia gagal mendapatkan menit bermain dan akhirnya meninggalkan klub tersebut tanpa mencatatkan satupun penampilan resmi. Tidak menyerah, ia kembali mencoba peruntungannya di Jepang pada tahun 2015 dengan bergabung bersama dengan Consadole Sapporo. Meski berada di kasta kedua Liga Jepang, Bahdim tetap mengalami kesulitan menembus tim utama sebelum akhirnya kembali ke Indonesia untuk melanjutkan karir di Bali United. Pratama Arhan. Pratama Arhan adalah salah satu pemain muda berbakat yang menjadi perhatian publik setelah tampil gemilang bersama dengan timnas Indonesia di Piala AFF 2020. Keahliannya dalam melakukan lemparan jarak jauh serta permainan bertahannya yang solid menarik minat Tokyo Verdy yang merupakan klub kasta kedua Liga Jepang. Pada tahun 2022, Arhan resmi bergabung dengan klub tersebut setelah direkrut dari PSIS Semarang. Namun, seperti pemain Indonesia lainnya di Jepang, Pratama Arhan kesulitan mendapatkan kesempatan bermain. Selama 2 musim di Tokyo Verdy, yaitu tahun 2022 hingga 2024, ia hanya mencatatkan 2 penampilan di kompetisi resmi. Justin Hapner. Justin Hapner merupakan pemain keturunan Indonesia Belanda yang memiliki pengalaman bermain di Akademi Wolverhampton. Berposisi sebagai bek tengah, ia dikenal sebagai pemain dengan fisik yang kuat dan kemampuan bertahan yang solid. Pada tahun 2024, ia dipinjamkan ke klub kasta utama Liga Jepang Cerezo Osaka untuk mendapatkan menit bermain yang lebih banyak. Sayangnya, Justin Hapner juga mengalami nasib serupa dengan pemain Indonesia lainnya di Jepang. Ia hanya tampil dalam 6 pertandingan selama setengah musim bersama dengan Cerezo Osaka sebelum akhirnya masa peminjamannya berakhir. Meskipun tidak mendapatkan kesempatan bermain secara reguler, pengalaman bermain di Liga Jepang tetap menjadi bagian penting dalam perjalanan karirnya. Bermain di Liga Jepang bukanlah perkara mudah bagi pemain Indonesia. Tingginya standar permainan, persaingan ketat serta faktor adaptasi menjadi tantangan utama yang harus dihadapi. Meski demikian, keberanian pemain-pemain seperti Ricky Yakobi, Stefano Lillipali, Irfan Bahdim, Pratama Arhan dan Justin Hapner untuk mencoba peruntungan di kompetisi Jepang patut mendapatkan apresiasi. Pengalaman mereka bisa menjadi inspirasi bagi generasi mendatang untuk terus berkembang dan bersaing di level yang lebih tinggi.